Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 pembahasannya. Pembahasannya tentang antrian atau queue. Ya, di sini kita akan bahas tentang apa itu antrian. Mungkin kita sudah sering melihat ya ataupun tahu tentang antrian. Contohnya di sini seperti ini, ada barisan mobil, ada yang barisan pertama di urutan pertama, kemudian urutan berikutnya sampai dengan urutan terakhir. Diketahui kalau antrian itu pasti hanya satu jalur, tidak bisa bolak-balik ya. Tapi dia bisa punya pintu masuk dan juga pintu keluar. Maka di sini queue adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data yang hanya diperbolehkan pada salah satu sisi. Ini ya, masuk datanya yaitu disebut sisi belakang atau tail, dan operasi penghapusannya hanya diperbolehkan pada sisi depan atau head ya. Prinsip kerja dari antrian terutama adalah FIFO, first in first out atau first come first serve. Maksudnya yang pertama datang dialah yang pertama dilayani dan juga pertama kali keluar. Kemudian queue itu merupakan tadi konsepnya adalah FIFO, first in first out. Kemudian data yang disimpan pertama akan diambil dulu ya. Kemudian pada implementasi queue dengan array, kemungkinan queue-nya bisa penuh. Tapi jika dengan linked list, kemungkinan queue-nya tidak bisa penuh. Jadi queue ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan array ataupun dengan menggunakan linked list ya. Nah, contoh seperti ini analoginya. Kita punya tail di sini, kemudian ini adalah bagian front. Tail ini juga disebut dengan rear. Untuk memasukkan itu ada di bagian rear, kemudian untuk meremove itu dari bagian frontnya ya. Karakteristiknya terbuka pada kedua ujungnya, yaitu tadi rear dan juga front. Untuk memasukkan data disebut dengan enqueue, dan yang lainnya digunakan untuk menghapus data disebut dengan requeue ya. Elemen-elemen pada queue tadi udah Ibu sebutkan, yaitu elemen item yang diletakkan ke penyimpanan. Contohnya seperti ini, ada item-item yang kita simpan. Kemudian ada penunjuk depan atau front, kemudian penunjuk belakang atau rear, dan juga elemen dari queue tersebut, yaitu count ya. Nah, operasi dasar pada queue sendiri yang akan kita bahas contohnya adalah create, enqueue, dequeue, pick, is full, dan juga is empty. Create ini biasa untuk menginisialisasi atau menciptakan sebuah queue itu sendiri. Enqueue tadi adalah menambah item ke dalam antrian atau queue. Dequeue ini adalah menghapus item dari antrian. Pick ini mendapatkan elemen di bagian front tanpa menghapus elemen tersebut. Is full ini adalah mengecek apakah kondisi antriannya penuh atau tidak, sedangkan is empty ini adalah untuk mengecek apakah kondisi kosong atau tidak. Jika kosong, maka dia berarti bisa diisi kembali. Nah, pertama operasi create. Create ini menginisialisasi count sama dengan 0 ya. Artinya bilangan atau penyimpanannya masih 0. Kemudian menginisialisasi front sama dengan 0 ya. Frontnya atau bagian depannya berarti 0. Kalau semuanya 0, ini berarti rear menuju ke indeks -1 yang artinya antrian pertama karena antriannya kosong ya. Ini contohnya misalkan create queue dengan menggunakan array. Frontnya 0, kemudian rearnya berarti -1. Rear itu tadi yang di depan ya, seperti ini. Rearnya berarti otomatis langsung pindah ke -1. Countnya kosong, artinya belum ada penyimpanan. Frontnya 0 juga, maka berarti dia ada di depan. Kemudian rearnya langsung menuju, ketika akan menambah berarti dia langsung menuju ke -1 atau indeks pertama. Oke,
Ini adalah operasi create. Kemudian operasi pick, ini melihat data di bagian depan antrian tanpa menghapusnya. Contoh prosedurnya adalah begin, prosedur pick, kemudian return queue, kemudian end prosedurnya. Ya. Contoh penggunaan kodenya adalah seperti ini. Ini untuk pick, yaitu melihat data di bagian depan tanpa menghapus data tersebut. Kemudian ada operasi is full ini untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Antrian penuh jika rear-nya terletak tepat di bawah jumlah maksimum yang bisa ditampung, yaitu rear-nya sama dengan max min 1. Contoh, misalnya seperti ini. Maksimumnya adalah jumlah tampungnya misalnya 1, 2, 3, 4, 8. Ya. Kalau rear-nya udah max min 1, maka dia dianggap sebagai antriannya penuh, full. Berarti data yang akan masuk disuruh menunggu, ya. Algoritma fungsi is full kurang lebih prosedurnya seperti ini. If rear equals to max size, maka return true. Jika tidak, maka false. Ini boolean is full, maka rear-nya sama dengan max size atau maksimum size-nya min 1, ya. Kemudian ada operasi is empty, ini untuk mengecek apakah antriannya kosong. Jika front kurang dari min atau 0, ini menandakan antrian belum diinisialisasi atau artinya kosong, ya. Contoh prosedurnya adalah if front is less than min or front is greater than rear, ya, return true. Contohnya seperti ini. Front 0, front kurang dari 0, front lebih besar dari rear, maka true, ya. Jika frontnya kurang dari min atau 0, menandakan antrian inisialisasinya yang artinya masih kosong. Berarti antrian kosong kita bisa untuk mengisi antrian tersebut, ya. Kemudian ada operasi enqueue. Enqueue ini adalah menyimpan data pada rear atau elemen paling belakang. Ya, tadi kan kalau antrian berarti ngisinya di paling belakang. Kalau mau mengambil, menghapus dari paling depan atau front. Jika array penuh, count sama dengan max, maka tidak dapat melakukan operasi enqueue. Enqueue, ya. Setelah dilakukan penyimpanan posisi rear di increment count-nya akan di increment. Ya, contoh seperti ini. Enqueue 13, maka dia akan mengisi rear-nya atau bagian paling belakangnya, ya. Nih, contoh seperti ini. Kita punya rear-nya di C, front-nya di A, kemudian kita akan melakukan operasi enqueue datanya. Nah, ini prosedurnya. Ini adalah contoh codingnya. If is full, maka return ke 0. Rear sama dengan rear plus 1. Berarti rear-nya berubah dari yang tadinya ada di posisi sini pindah ke posisi paling belakangnya lagi. Ya, ini untuk operasi enqueue. Kemudian operasi yang berikutnya adalah dequeue. Untuk mengambil data pada posisi front atau depan. Bila arraynya kosong, maka tidak dapat dilakukan operasi dequeue. Iya ya, karena tidak ada data yang bisa diambil. Kemudian setelah mengambil data, posisi front di increment, kemudian count-nya di decrement. Ya, contoh seperti ini. Rear-nya di sini, front-nya di sini, kita mau mengambil 9, misalkan. Dequeue 9, maka hasilnya posisi front-nya akan naik menjadi sini. Kemudian count-nya berkurang atau dari tadinya misalkan 3 menjadi 2. Ya, contoh seperti ini. Kita punya ABCD, kita mau hapus satu elemen dengan cara dequeue. Berarti yang paling depan kita hapus, dequeue, otomatis front-nya akan increment tadi. Ya, font-nya akan naik dari dari indeks pertama menjadi indeks kedua. Font-nya sekarang posisinya di sini, sementara count-nya akan berkurang. Karena kenapa berkurang? Karena dihapus 1. Dari 4 count-nya menjadi 3. Ya, ini kurang lebih operasinya seperti ini. Itu tadi adalah beberapa operasi yang terdapat atau yang biasa dilakukan dengan menggunakan queue, yaitu dari mulai inisialisasi, create, kemudian ada is full, is empty, dequeue, dan enqueue. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari